Bagaimana bisa ada seseorang yang sudah jelas-jelas menganiaya dan korbannya sampai dengan meninggal dunia gara-gara dipukulin, dihajar, disiksa, bahkan dilindas dengan mobil hingga videonya viral se-Indonesia. Dari kejahatan seperti itu bisa-bisanya dia divonis bebas oleh hakim. Apakah ini yang namanya keadilan? Apakah ini yang namanya kebenaran? Di mana hati nuraninya? Apakah benar hukum di negara kita sudah tidak memihak kepada orang-orang kecil? Karena hukum itu sudah tajam ke bawah tetapi tumpul ke orang-orang yang punya uang. Ini sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Saya lihat beberapa hari yang lalu podcastnya Deddy Corbuzier. Saya sangat shock, kaget sekali. Ternyata dari kasus yang dulu sempat viral, ternyata si terduga pelaku penganiaya dan pembunuhan si Dini Sera dinyatakan bebas. Wah, buset, gila banget. Bayangkan kasus yang seviral itu yang dulu orang se-Indonesia mungkin udah pernah lihat videonya dan beritanya teman-teman. Bisa bebas gitu aja. Gila nggak tuh? Di mana akal sehatnya? Bayangin, dia udah dipukulin, dianiaya, udah gitu sampai tergeletak, dilindas mobil lagi. Bukti udah kelihatan jelas. Dari jenazah juga udah kelihatan jelas. Hasil otopsi ada, rekaman CCTV ada. Se-Indonesia juga lihat videonya yang viral. Gila. Si hakim berani sekali dia untuk memvonis bebas. Wow, ngeri. Kalau benar-benar ini bisa terjadi di negara kita, saya nggak bisa bayangkan bagaimana ke depannya nasib orang-orang kecil yang nggak punya uang, yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya kuasa. Bisa aja dia ditindas oleh orang lain, disiksa oleh orang lain, bahkan dihilangkan nyawanya oleh orang lain. Tetapi orang yang punya kuasa, yang punya pulus, yang punya uang, bisa bebas gitu aja. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri banget. Kalau misalnya hukum tidak bisa mengakomodir keadilan, apalah artinya hukum di Indonesia? Ngeri, ngeri teman-teman. Sumpah, ngeri. Di mana rasa kemanusiaannya? Masa kita nggak punya sama sekali perasaan, oh iya, sedih ya. Gimana kalau misalnya saya di posisi itu ya. Kalau misalnya saya posisi sebagai bapaknya dia, adiknya dia, keluarganya dia. Masa tega, teman-teman? Ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Saya nggak tahu kenapa hakim bisa memutuskan demikian. Apalagi alasannya itu konyol banget. Sumpah, bikin kesel. Alasannya gara-gara si pelaku ini dianggap sudah berniat baik untuk menolong. Dan juga si korban dinyatakan meninggal dunia karena alkohol. Buset dah. Buset dah. Bayangin aja dalam 1 tahun berapa orang yang meninggal karena alkohol. 1 banding berapa teman-teman? Konyol banget, gila. Gila, konyol banget. Orang meninggal karena alkohol. Gila, vonis seorang hakim. Dan hakimnya ini hakim senior. Why? Ini udah di luar akal sehat. Aduh, sampai kehabisan kata-kata. Orang kalau misalnya minum alkohol, mentok-mentok pingsan. Jarang ada yang meninggal dunia. Mungkin dia kalau misalnya punya penyakit bawaan ya mungkin ada yang meninggal dunia ya teman-teman. Tapi jarang. Ini anak masih muda, korbannya masih muda. Dan udah jelas hasil otopsi ada. CCTV ada. Kenapa Anda bisa bebaskan seenaknya si pelaku? Ini yang akhirnya membuat semua orang curiga. Jangan-jangan nih hakim diduga main-main. Dan dari podcastnya Deddy Corbuzier kita juga sempat mendengar ya, di situ dikatakan bahwa track recordnya dari hakim ini juga kontroversial. Pernah melepaskan beberapa tersangka kasus yang ya mungkin bisa dibilang kasus yang cukup besar ya. Wah, gila. Tapi memang
setelah kasus ini sempat viral ya teman-teman, memang sempat sunyi waktu itu. Mungkin orang merasa bahwa kasus seviral itu nggak mungkin lah tidak selesai dengan baik. Pasti selesai dengan baik. Nggak mungkin lah hakim berani main-main di mana kasus itu udah disorot sebelumnya dengan orang-orang se-Indonesia nih. Tetapi ternyata ketika masa-masa mungkin senyap dan hasil itu diputuskan, hasilnya bisa membagongkan. Wah, gila. Saya nggak bayangkan kalau misalnya saya sebagai orang yang nggak punya apa-apa dan saya berkonflik dengan orang yang punya uang, punya kuasa, punya tahta, dan nyawa nggak ada harganya, bos. Nyawa nggak ada harganya. Di mana hati nurani kita sebagai manusia? Ih, ngeri banget, gila. Ngeri banget, ngeri banget. Masa tega sih? Padahal Anda sebagai hakim kan juga punya keluarga. Masa iya Anda tega seandainya sewaktu-waktu keluarga Anda diperlakukan hal yang sama orang yang lebih berkuasa mungkin daripada Anda? Anda tega? Pasti Anda akan melawan kayak gitu. Orang bisa duduk di posisi hakim itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kuasa itu adalah mandat. Kuasa itu adalah kepercayaan dari rakyat. Apabila orang yang paling dipercaya duduk di kursi hakim tetapi tidak bisa mengakomodir keadilan, apalah artinya hukum? Apalah artinya peradilan? Apalah artinya sidang capek-capek lama-lama? Jangan sampai orang yang berkuasa diuntungkan. Walaupun dia posisinya salah, sebagai hakim seharusnya bisa netral, tidak memihak. Walaupun memang si korban dari sisi kejadian sangat dirugikan, tetapi hakim paling tidak harus netral. Itu sudah syarat mutlak. Kalau sampai hakim bisa memutuskan kejadian yang seperti ini jelas-jelas di depan mata, video viral ada, aneh sih, aneh banget sih, gila. Ya nggak salah, masyarakat Indonesia akhirnya berpikiran bahwa wah ini di belakang apa ada main-main, atau sebesar apa kuasa dari si pelaku ini kok bisa sampai hakim aja memutuskan seperti itu. Tentu saja orang menduga-duga, semua orang. Soalnya ngeri. Saya mendengar ada kasus seperti ini di Indonesia. Saya aja ngerasa sebagai warga biasa yang tidak punya kuasa, apalagi uang berlimpah, takut teman-teman. Ngeri, serem. Kok bisa ada kejadian seperti ini di Indonesia? Patut dipertanyakan hukum kita. Dan bagaimana caranya supaya hal seperti ini tidak kembali lagi di masa depan? Apakah sistemnya kah? Apakah orangnya kah? Apakah pengawasannya kah yang harus dirubah? Tapi yang pasti dari kejadian ini kita semua belajar bahwa seharusnya hukum tidak memihak. Seharusnya hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, apalagi tumpul ke orang yang punya uang. Kalau sampai hukum sedemikian terjadi di Indonesia, wah ngeri banget. Saya sebagai warga biasa, saya nggak tahu lagi harus percaya pada apa, harus patuh pada apa, di mana hukum yang sebagai peraturan bersama yang harusnya ditaati oleh semua orang, apalagi sebagai penegak hukum, hakim, kursi tertinggi di pengadilan, harusnya bisa membawa keadilan bagi semua orang. Saya harap kasus Dini Sera ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi para hakim-hakim. Saya memohon supaya dibukakan pintu hatinya apabila ada kasus-kasus yang serupa. Tolonglah, banyak di luar sana orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak punya uang untuk membayar peradilan bahkan untuk makan aja sulit. Tolonglah bapak-bapak hakim yang terhormat untuk dibukakan pintu hatinya. Jangan sampai
Kalian sudah memegang mandat sebagai hakim. Itu adalah amanat dari rakyat, kepercayaan rakyat. Dan kalian sia-siakan, apalagi kalau misalnya memang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Sedih sekali mendengarnya. Tapi saya percaya di luar sana masih banyak hakim-hakim yang kinerjanya luar biasa, berani menegakkan keadilan, berani menolak apapun itu yang tidak sesuai dengan integritasnya, dan berani untuk mengemukakan kebenaran. Dan semoga harapan saya, besar sekali doa saya, supaya hal seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, saya berharap untuk kasus Dini Sera, ketika banding nanti, saya berharap hakim yang lain bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, baik bagi tersangka dan juga keluarga korban. Semoga almarhum Dini Sera mendapatkan ketenangan di sisinya, dan keluarga juga bisa mengikhlaskan dan mendapatkan keputusan yang terbaik. Mari kita doakan sama-sama dan kita kawal terus kasusnya, dan semoga semuanya segera berakhir dengan cara yang terbaik.